Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan anak-anak dalam pelajaran IPA Biologi. Hari ini kita akan memulai materi baru kita di kelas 8 mengenai sistem gerak pada manusia. Anak-anak, di kelas 7 kita sudah mempelajari ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Salah satu ciri-cirinya adalah bergerak. Anak-anak masih ingat gak pengertian dari bergerak itu apa? Stop, disimpan dulu ya jawabannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mampu mendeskripsikan fungsi sistem rangka pada manusia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dan macam-macam tulang penyusun sistem gerak pada manusia. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur penyusun tulang pada manusia. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai setelah pembelajaran ini berlangsung. Oke, jadi kira-kira apa ya pengertian daripada bergerak? Iya, tepat sekali. Bergerak itu adalah suatu kemampuan daripada makhluk hidup untuk melakukan perpindahan ataupun pergerakan dari satu posisi ke posisi yang lain. Contohnya berjalan, berlari, atau kita melakukan kegiatan olahraga seperti bermain sepak bola, bermain bulu tangkis, bermain basket, bahkan mengubah posisi tidur pun merupakan contoh dari bergerak. Hampir seluruh kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari itu adalah bergerak. Bergerak ini pada makhluk hidup dapat terjadi baik secara aktif maupun secara pasif. Di slide berikutnya, Ibu akan jelaskan bagaimana dikatakan dengan bergerak secara aktif atau bagaimana dikatakan dengan bergerak secara pasif beserta dengan contohnya. Sistem gerak pada makhluk hidup tidak akan dapat terjadi apabila tidak ada organ atau alat. Organ yang berfungsi membangun sistem gerak pada makhluk hidup adalah yang pertama rangka atau tulang dan yang kedua adalah otot. Jadi rangka atau tulang dan otot ini membangun daripada sistem gerak pada tubuh kita sehingga makhluk hidup atau kita sebagai manusia bisa bergerak. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada maka kita akan lanjut. Sekarang kita akan melihat macam-macam daripada sistem gerak pada manusia. Pada makhluk hidup. Nah, sistem gerak pada makhluk hidup itu terdiri atas 2 macam. Yang pertama ada sistem gerak pada tumbuhan. Nah, kira-kira tumbuhan itu bergerak secara apa ya? Secara pasif atau secara aktif? Iya, tentunya secara pasif. Nah, bagaimana yang dikatakan sebagai bergerak secara pasif yang dilakukan oleh tumbuhan? Tumbuhan bergerak secara perlahan, tidak terlihat, dan berlangsung lama. Jadi, tumbuhan ini tidak bisa kita amati secara langsung pergerakan atau perpindahannya. Ya. Jadi ada rangsangan-rangsangan baik yang diberikan dari luar maupun dari dalam tumbuhan itu sendiri yang dapat merangsang terjadinya pergerakan. Atau anak-anak pernah melihat sebuah video tentang mekarnya suatu bunga. Nah, mekarnya suatu bunga ini tidak lepas dari bantuan alat ya berupa kamera yang diletakkan pada bunga tersebut ya setiap saat merekam daripada bergeraknya bunga tersebut.
Nah, hasil dari rekaman tersebut, maka kita bisa tahu bahwasanya tumbuhan mengalami pergerakan, ya. Jadi butuh alat untuk dapat mengamati tumbuhan, pergerakan daripada tumbuhan. Nah, pengertian daripada bergerak pasif ini juga bisa dikatakan pergerakan yang dilakukan oleh tumbuhan, baik keseluruhan dari tubuh tumbuhan itu sendiri ataupun sebagian daripada tubuh tumbuhan itu sendiri. Contoh bunga matahari, di mana dari bagian batang ke atas itu akan bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Ya, jadi dia pada bagian batang ke atas saja, ya, sedangkan bagian batang ke bawah dia tidak akan bergerak mengikuti cahaya matahari. Atau misalnya ada tumbuhan Mimosa pudica atau putri malu, ya. Mungkin anak-anak pernah melihat atau pernah melakukan sesuatu terhadap putri malu ini, yaitu menyentuhnya, lalu putri malu ini dia akan merespon dengan mengatupkan daunnya. Nah, itu merupakan contoh dari pergerakan yang dilakukan oleh tumbuhan. Contohnya, respon tumbuhan terhadap lingkungan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus juga gerak tumbuhan baik pada proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, ini merupakan salah satu contoh bergeraknya suatu tanaman. Ini tanaman atau suku dari tanaman kacang-kacangan, ya. Mereka butuh tumbuhan lain supaya tanaman kacang-kacangan ini bisa melilit dirinya, ya, pada tumbuhan yang lain itu. Terus ada juga ini dia yang tadi saya jelaskan, putri malu atau Mimosa pudica, yang ketika kita sentuh maka dia akan mengatupkan daunnya. Nah, ini merupakan sedikit contoh dari sistem gerak pada tumbuhan. Nah, bagaimana dengan sistem gerak pada hewan? Sistem hewan itu bergerak secara aktif, ya. Artinya hewan itu dapat bergerak secara spontan, terlihat dan cepat. Jadi kalau kita lihat burung, dia akan terbang dari satu posisi ke posisi yang lain, ya, dengan cepat, dan kita bisa mengamati pergerakan yang dilakukan oleh burung tersebut. Jadi jelas sangat berbeda antara bergeraknya pada hewan dengan bergeraknya pada tumbuhan. Pada sistem gerak hewan itu terdapat dua rangka. Yang pertama, rangka dalam atau dikenal dengan istilah endoskeleton. Ingat saja, endo itu dalam, skeleton itu rangka, berarti rangka dalam. Dan rangka luar atau disebut dengan exoskeleton. X itu adalah luar, skeleton itu adalah rangka, jadi rangka luar. Baik rangka dalam endoskeleton maupun rangka luar exoskeleton memiliki fungsi yang sama, yaitu yang pertama sebagai pelindung tubuh daripada makhluk hidup. Terus yang kedua adalah sebagai tempat menempelnya otot. Ya, perbedaannya hanya terletak pada tempat, ya, atau pada letaknya. Yang satu di dalam, yang satu di luar. Nah, contoh hewan-hewan yang memiliki rangka dalam atau endoskeleton adalah vertebrata atau hewan-hewan yang bertulang belakang. Contohnya kita nih, manusia. Terus kalau misalnya contoh rangka luar atau exoskeleton, itu adalah hewan-hewan avertebrata atau hewan-hewan yang tidak bertulang belakang, ya. Nah, ada juga hewan-hewan yang memiliki sekaligus dua rangka pada tubuhnya, baik endoskeleton maupun exoskeleton. Siapakah mereka? Mereka adalah penyu dan kura-kura, ya. Jadi baik penyu dan kura-kura memiliki dua rangka. Ada rangka yang menutupi bagian perutnya disebut dengan plastron, dan ada rangka yang menutupi bagian belakang disebut dengan karapas.